Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh, karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, wilayah Timur Tengah khususnya Arab Saudi banyak memiliki tempat bersejarah dalam perkembangan Islam. Bahkan negara ini dikenal sebagai tanah suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah. Selain tanah suci Arab, juga memiliki beberapa tempat situs kuno yang menyimpan sejarah cukup kelam. Wilayah ini bahkan dikenal sebagai suatu kota yang dianggap terkutuk dan dihindari warga saat itu. Kota tersebut bernama Madain Saleh. Lokasi Madain Saleh terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut pula sebagai Al-Hijr atau Hegra. Situs ini didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabatea dari abad ke-1 Masehi. Dan kota ini sekarang menjadi tempat wisata. Bahkan banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini, termasuk jamaah umroh. Kadang setelah menunaikan ibadah umroh, mereka langsung mengunjungi kota Madain Saleh. Namun apakah kalian tahu, tempat itu sangat dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika melewati tempat itu langsung beralih cepat, lantaran tempat ini dulunya dihuni oleh kaum Samud yang disebut enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Dan mereka diajab oleh Allah dengan ajab yang sangat pedih. Dan inilah kisahnya. Nabi Saleh adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud sendiri mempunyai banyak keahlian seperti bercocok tanam, arsitektur, sehingga keahliannya itu membuat mereka jadi sombong dan merendahkan orang lain. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berpoya-poya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Namun ajakan Nabi Soleh ditolak oleh kaumnya. Mendengar suruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya penolakan dari kaumnya tak membuat Nabi Soleh menyerah. Nabi Soleh terus menyampaikan dakwah kepada kaumnya dan bermunajat kepada Allah supaya diberi mukjizat agar orang percaya kepada Nabi Soleh. Allah pun menijabah doa Nabi Soleh tersebut. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa ajab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Nabi Soleh tercengang melihat kejadian itu. Sebagian dari mereka mengikuti Nabi Soleh, dan sedikit pula di kalangan mereka yang justru menganggap itu adalah perbuatan sihir kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut dan mengizinkan siapa saja untuk memerah susu unta dan meminum. Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh, karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Mushada bin Mukharrij dan Gudar bin Salib berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Mushada memanah betis unta betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut.
Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang ajab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya ajab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah ajab Allah. Sebelum hari turunnya ajab Allah, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Soleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu besar yang tidak diketahui dari mana datang menimpa kepala mereka. Itulah para sahabat-sahabat beriman, ajab dari Allah kepada kaum Nabi Soleh karena tidak mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Mudah-mudahan kisah ini menjadi iktibar dan bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.